Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu, ini saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang enggak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini. Tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalilnya tokoh psikologi. Ya ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur, tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Ibu kita adalah orang yang paling berkorban buat diri kita. Ibu adalah pahlawan paling nyata di hidup kita. Tanpa ibu, apa jadinya kita? Siapa yang bisa menyayangi kita dengan ketulusan yang hakiki kalau bukan seorang ibu? Video kali ini akan melanjutkan ngaji filsafat bersama Dr. Arudin Faiz dengan tema heroisme di edisi gaya hidup. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman dan video ini bermanfaat buat hidup kita. Hidup kita di dunia sosial itu kuncinya 3. Habitnya atau kebiasaan kita, kemudian kapital, modal yang kita miliki, yang ketiga arena, lapangan. Nggak usah tanya Pierre Bourdieu itu ulama dari mana. Ya dia filosof dari Perancis. Jadi lapangannya cocok, habit kita sesuai, kemudian modalnya ada. Insya Allah nanti teman-teman sukses. Arenanya, lapangannya teman-teman yang jelas hari ini kan yang mahasiswa, yang sekolah itu kan kampus. Arenanya arena belajar. Nah, kalau punya habit, kebiasaan hidup, gaya hidup, senang belajar. Nah, ini berarti cocok. Apalagi modalnya kuat. Jadi bisa beli buku, tidak hanya buku bajakan, buku yang asli. Terus bisa misalnya pengen download konten-konten yang bagus, itu bisa ada modalnya. Di rumahnya banyak buku, didukung oleh orang tuanya yang senang membaca juga. Ini modal. Masyarakat sekelilingnya juga mendukung. Kayak di Jogja ini ada dulu, tapi sekarang tidak terlalu populer lagi, namanya jam belajar masyarakat. Sekarang jarang disebut istilah jam belajar ini, padahal menurut saya menarik. Meskipun jam belajarnya itu bareng dengan prime time-nya TV-TV, tapi ya itu tantangan bagi kita. Jadi ini kesesuaian antara arena dengan habit dengan modal. Nah, insya Allah teman-teman sukses. Arenanya religiusitas, keagamaan. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang soleh. Modalnya juga ada. Kita ngerti ilmu-ilmu agama. Kita punya ustadz yang baik. Kita punya masyarakat yang juga religius. Oh, insya Allah sukses kita di ranah keagamaan ini. Maka penting bagi kita untuk jeli milih lapangan, memahami bakat kita, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan modal yang kita butuhkan. Baik modal sosial, modal budaya, dan lain sebagainya. Nanti kalau kita punya anak-anak juga begitu. Ayo milih lapangan yang cocok,
Kemudian kita tanamkan habit yang sesuai untuk lapangan mereka, dan kita penuhi kebutuhan modalitasnya. Baik, semoga ngaji filsafat ini sedikit-sedikit menyediakan lapangan membentuk habit, meskipun kalau untuk modal ya masjidnya hanya bisa menyiapkan minuman setengah gelas. Tapi kan itu tidak esensial. Yang kuncinya tadi habitnya ya. Kadang-kadang lapangannya tidak terlalu sesuai, modalnya juga kurang, tapi habitnya sangat kuat, itu bisa mengatasi banyak masalah. Sebaliknya modalnya kuat, lapangannya siap, tapi habitnya tidak cocok, ya kemungkinan juga gagal. Jadi ngaji ini mari jadi jalan kita ya untuk membentuk habit yang baik, kebiasaan-kebiasaan hidup. Karena manusia itu tergantung pada apa yang dia biasakan. Kita itu bisa apa saja. Kalian mau jadi orang seperti apa, dengan pola apa, itu bisa. Kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu fujur ya bisa, mampu. Mau takwa juga bisa. Fujur, culas, curang, kita bisa. Mau bertakwa, mau jujur juga bisa. Kita mau jadi pembohong bisa. Mau jadi orang jujur juga bisa. Nah, tergantung mana kualitas diri kita yang kita aktualkan. Membentuknya dengan dibiasakan. Kalau hanya sekali dua kali tidak dibiasakan, apalagi setelah sekali dua kali kok balik ke aslinya, ini namanya pencitraan. Jadi kalau pas di kampung, pas pulang kampung ketemu orang tua, wah gayanya kayak anak soleh. Neng masjid nggak saja tahu, belum adzan sudah di masjid. Begitu di kos-kosan sampai di kamar sudah kumat wis. Sholat subuh 7:30 wis. Ya, ini yang disebut pencitraan. Nah, yuk dibiasakan ya yang baik-baik. Sampai pada titik ketika melakukan yang tidak baik, kita merasa gelisah, tidak nyaman. Itu berarti sudah mulai jadi habit. Mungkin awalnya perjuangan, tapi kalau sudah dibiasakan, dia akan ringan. Bahkan jadi corak hidup kita. Sehingga kalau kita tinggalkan, justru kita gelisah. Yang rajin baca buku misalnya, dalam jangka waktu sekian waktu tidak baca buku, itu rasanya kan tidak enak. Nggak dapat apa-apa, biasanya dapat wawasan baru. Berarti sudah jadi habit. Baik, bismillah, itu tadi pengantarnya ya. Karena malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Ini mungkin banyak yang tanya, kok tiba-tiba ngomong heroisme? Karena menurut saya ini cuma pandangan subjektif saya saja. Belakangan ini kita lebih sering bergaya hidup egois. Mikir diri kita sendiri. Nganggep kita lah yang paling penting. Orang lain itu nomor sekian. Jadi ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Nanti dekat dengan, kalau bahasa filsafat ada istilah altruisme. Jadi gaya hidup yang egonya rendah, orientasinya pada orang lain. Tidak hanya mikir kepentingan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hero, kepahlawanan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, ini pasnya bulan November besok. Tidak apa-apa lah, nanti yang bulan November kan sudah banyak yang bahas tentang kepahlawanan. Kita bahas duluan aja biar menang. Jadi yang lain-lain biar kita anggap ngulang. Ini sudah kita bahas duluan. Sopo ngerti besok ada teman-teman yang disuruh jadi narasumber atau presenter tentang pahlawan. Nah, sudah dapat materi banyak. Jadi malam hari ini yuk kita nambah wawasan ya. Seperti yang sering saya sampaikan, ngaji kita ini bukan fatwa ya isinya, cuma pengayaan. Jadi kalian boleh setuju, boleh tidak setuju. Ayo dicerna, siapa tahu sedikit-sedikit ada yang cocok untuk hidup kita. Apalagi hari ini.
Sering di berbagai kesempatan saya bilang, di antara kuncinya orang hidup itu kemauan untuk berkorban. Kalau tidak ada satupun orang yang mau berkorban, dunia ini tidak lama lagi hancur. Nah, orang yang mau berkorban itu kan kita menyebutnya pahlawan. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar tentang heroisme. Insya Allah nanti di antara kita yang ikut ngaji ini banyak muncul pahlawan-pahlawan di levelnya masing-masing. Jadi pahlawan kan tidak harus yang kayak pejuang besar dengan jasa besar. Kita ada level, ada skupnya. Pahlawan keluarga ada. Pahlawan tanpa tanda jasa ada. Guru. Pahlawan untuk lingkunganmu sendiri. Pahlawan untuk pasanganmu saja kan juga ada. Jadi hero. Hero tapi untuk pacarnya saja. Untuk yang lain tidak. Kan ada juga begitu. Nah, malam hari ini kita belajar ya. Jadi hero. Seperti apa sih? Kita awali belajar dari kata-katanya. Kata hero sebenarnya mengakar jauh ke bahasa Yunani yang bunyinya heros. Heros itu definisinya agak unik. Awalnya heros itu sebutan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tapi bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Itu namanya heros. Jadi mungkin kayak jiwa, spirit, danyang atau hantu atau apa saja, rohnya yang sudah meninggal tapi yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi pengaruh secara positif. Jadi itu istilahnya heros. Baru setelah itu definisinya geser. Kalau di Yunani, geser tidak hanya menyebut jiwa, tapi juga untuk orang yang masih hidup ini, yang melakukan perbuatan penting. Dan orang melakukan perbuatan penting ini karena mereka ini punya kalau zaman Yunani disebutnya keturunan dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Hercules, Achilles, dan lain-lain. Ini kan hero-hero, pahlawan-pahlawan, dia hebat karena keturunan dewa. Ya mungkin yang paling akrab untuk generasi sekarang, Thor lah. Nah, sing seneng ngikuti MCU ya. Jadi hero itu sebutan bagi sosok yang keturunan dewa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk manusia. Ini definisi kedua dari kata heroes. Baru nanti definisi ketiga, tahun-tahun berikutnya, definisi heroes ini terus jadi luas. Pahlawan, cendekiawan, penguasa yang adil, itu dianggap sebagai heroes. Jadi Plato juga pernah dianggap sebagai hero. Pendiri Sparta, rajanya, itu juga pernah disebut sebagai hero. Nah, definisinya jadi luas. Jadi orang-orang pokoknya yang memberi kontribusi untuk hidup kemanusiaan. Entah di level apa. Jadi kalau pakai definisi ini, kalian yang berkontribusi untuk yang lain dalam bentuk apapun layak disebut hero. Jadi kalau kalian misalnya ada orang minta-minta pinggir jalan terus kamu kasih, saat itu kalian adalah seorang hero. Asal tidak dikontenkan. Ya kalau dikontenkan kan kalian cuma bikin konten, ingin dipuji orang saja. Berarti bukan hero kalau kayak gitu. Nanti ada ciri-cirinya hero. Jadi hero itu kemudian geser maknanya, puncaknya ya orang yang berjasa, memberi kontribusi pada hidup ini. Entah dia di posisi apa. Tidak hanya harus orang besar. Orang biasa, filosof, cendekiawan, mungkin juga para petani, para pedagang, siapapun dia layak disebut hero. Nah, itu makna aslinya dari bahasa Yunani. Ini menarik, saya ambil makna Indonesianya. Di Indonesia diterjemahkan pakai istilah pahlawan.
Jadi tidak pakai hero. Kalau zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa itu kata-kata hero itu yang ngertine mall. Sekarang tidak ada di Jogja ya hero. Zaman saya kuliah tahun 90-an masih ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Makanya hari pahlawan ada, tapi hari hero tidak ada. Kita kenalnya superhero. Nah, pahlawan ini menarik. Saya membaca beberapa referensi itu ternyata ada beda pendapat. Itu pahlawan itu artinya apa sih? Dari kata apa sih? Ada yang bilang kata pahlawan itu serapan dari bahasa Persia. Dengan kata-kata yang sama, pahlavan. Yaitu orang-orang yang berkorban untuk membela kebenaran. Para pejuang yang membela negara. Itu pahlawan. Jadi ada yang bilang itu serapan sebenarnya dari bahasa Persia. Makanya jangan tanya, Pak, kok ada pahlawan tapi tidak ada pahlawati ya Pak? Tidak, itu karena satu paket kata dari bahasa Persia. Jadi jangan dicari pahlawatinya. Nanti kalian juga nyari, Pak ada ilmuwan kok tidak ada ilmuwati ya Pak? Jangan-jangan kata-katanya bias gender ini. Nanti yang feminis komplain itu. Harusnya ada itu, jangan cuma ilmuwan dong. Harus ada ilmuwati juga. Yo nanti gegero dhewe ya. Nah, ada juga yang menganggap enggak. Kata pahlawan itu dari bahasa Sanskerta, yaitu pala. Buah pala. Jadi pala yang sudah berbuah. Maksudnya apa? Pahlawan itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu. Sudah berbuah sehingga memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu dari kata dasar pala. Menarik juga, saya tadi baca-baca ada yang bilang pahlawan itu bukan dari kata dasar pahala. Pahala, tapi dari kata dasar pahala. Harusnya pahlawan. Orang yang punya pahala. Maksudnya orang yang berjasa. Jadi orang yang punya jasa besar pada yang lain. Orang punya jasa itu kan dapat pahala. Makanya istilahnya pahlawan. Terus jadi pahlawan. Nah ini beda-beda pendapat ya. Yuk kalau pakai definisi pahlawan mungkin saya tidak termasuk. Saya dosanya banyak. Kalau saya dosawan mungkin. Tidak tergolong pahlawan. Nah, ya ini definisi kata saja. Sebenarnya maksudnya sama. Ya tidak masalah, kita sekarang kan kaya perspektif. Ternyata bisa macam-macam ya. Ada yang dari bahasa Yunani hero, nanti diinggriskan juga jadi hero. Dari bahasa Indonesia pahlawan, ada yang bilang bahasa Persia, ada yang bilang bahasa Sanskerta, ada yang bilang dari kata pahala. Tapi konotasinya tetap positif semua. Tidak ada yang negatif. Baik, kita lanjut. Nah, maknanya sekarang. Tadi kan dari kata-kata. Sekarang maknanya, ini teman-teman mestinya akrab lah ya dengan definisi makna semacam ini. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya. Teman-teman boleh cek di KBBI. Itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan. Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan saya nyontek misalnya. Ya itu tetap bukan pahlawan.
Meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikukan nyawanya sendiri. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah, ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi, melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan ini orang yang sangat berharga. Tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja waras itu ya mati ya ngeri juga. Sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit tidak apa-apa. Bahkan sampai kehilangan nyawa tidak apa-apa. Demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif, Pak. Saya itu nakal, Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh, Pak. Tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Meskipun saya nakal kayak gini, Pak, tapi hati saya baik loh, Pak. Jadi mengatakan, yo buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung. Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan super ego. Menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting. Ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa? Seorang ibu. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Itu pun capeknya. Habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu ini, saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia tidak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang tidak normal. Mungkin ada yang tidak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini. Tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalilnya tokoh psikologi. Ya ayat hadis banyak yang menyebut
kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur, tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu. Baik, lanjut ya. Ini maknanya. Nah, ini potensi kepahlawanan dalam diri kita. Semakin besar 4 hal ini, berarti kita semakin berpotensi jadi pahlawan. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap orang itu oleh Allah diberi banyak potensi macam-macam, termasuk potensi kepahlawanan. Mari setelah ini teman-teman nengok dirinya masing-masing ya. Masih besar enggak kualitas 4 ini? Yang pertama apa? Kekuatan, kuat. Kemudian keberanian. Ada courage, ada brave. Ini kalau bahasa Indonesia sama-sama keberanian. Tapi kalau brave itu keberanian yang sudah mengakar, yang sudah jadi watak. Itu namanya bravery. Kalau courage itu berani situasional. Wah, kalau situasinya gini saya harus berani nih. Memberanikan diri, itu namanya courage. Tapi kalau bravery itu memang watak. Di situasi apapun dia memang pemberani. Nah, itu bravery. Ya boleh dicek dua-duanya. Mungkin tidak terlalu brave tapi courage tidak apa-apa. Itu berarti kita masih punya kualitas kepahlawanan. Kalau orang penakut ya sulit jadi pahlawan. Pengecut apalagi. Dia harus courage and brave. Yang kedua resilient. Resilient itu ketangguhan, ketabahan. Ingin jadi pahlawan tapi masuk angin sedikit terus nyerah misalnya. Kamu berarti kurang tangguh. Jadi kalau ingin tangguh itu harus resilient. Wah, saya itu Pak pusing, demam, pilek, tapi saya masih istiqomah belajar Pak. Ini berarti punya resilient, punya ketangguhan. Kamu berbakat jadi pahlawan. Semakin besar ini, kamu tambah besar bakatmu. Yang ketiga, caring and selfless. Peduli dan tidak egois. Peduli pada yang lain, peduli pada sesama tentunya. Semakin teman-teman tidak egois, tidak hanya mikir kepentinganku, tidak hanya ingin menang di atas yang lain, tidak hanya menomorsatukan perspektif, sudut pandang, keinginan kita sendiri, semakin besar potensi kepahlawanannya. Semakin egois kita, itu sebenarnya semakin sulit jadi pahlawan. Karena mikir dirinya sendiri terus. Gimana aku enak, gimana aku nyaman, bagaimana aku sukses. Yang dipikir aku terus. Yo mungkin kamu nanti sukses, hidupmu enak, sejahtera, tapi tidak bakat jadi pahlawan. Ya. Meskipun profesi pahlawan tidak ada. Kamu jangan tanya, Pak, kalau saya bakat jadi pahlawan harus ngelamar kerjaan kemana? Itu tidak ada. Jadi ini levelnya sudah bukan level karir, tapi level kemanusiaan. Jadi caring and selfless, peduli dan tidak egois. Kemudian yang terakhir, kepahlawanan itu helpful and inspiring. Berkontribusi, banyak memberi, membantu orang dan inspiring, menginspirasi orang, membuat orang, aku harus kayak begitu juga. Karena baiknya ya, aku harus kayak begitu karena baik. Wah, lihat perjuangannya Pangeran Diponegoro itu, lihat perjuangannya Jenderal Sudirman itu, aku harus niru beliau-beliau itu. Itu namanya inspiring. Menginspirasi kita untuk melakukan hal yang baik, untuk meniru hal yang baik. Ya tidak hanya pahlawan-pahlawan besar, mungkin pahlawan level guru kita, level orang tua kita, level tetangga kiri kanan yang patut ditiru, itu termasuk potensi kepahlawanan. Jadi teman-teman kalau ingin ngecek apakah aku bakat jadi pahlawan atau tidak, coba dicek karaktermu masing-masing. Ada kualitas berani atau tidak? Kualitas ketangguhanmu menghadapi masalah seperti apa?
Resilient. Kalau kerjaanmu tiap hari sambat terus, sulit kamu jadi pahlawan. Pahlawan itu mencari solusi, bukan ingin ditolong. Orang sambat, apa bahasa Indonesia nih sambat itu? Oh iya, nanti yang tidak Jawa mesti protes, apa Pak sambat itu? Mengeluh. Ya, jadi orang mengeluh terus, ya sulit kamu jadi pahlawan. Mengeluh itu berarti kamu kan sedang mengabarkan ke yang lain, tolonglah aku. Ingin ditolong, entah siapa yang bisa nolong, tapi itu menunjukkan kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri, makanya kamu mengeluh. Perlu kualitas resilient ini. Semakin kamu tangguh resilientmu, ketabahanmu, ya kamu semakin bakat jadi pahlawan. Termasuk caring and selfless. Peduli dengan yang lain. Aku capek tidak apa-apalah asal kamu sehat. Aku repot tidak apa-apalah asal kamu nyaman misalnya. Itu caring and selfless. Ya, peduli. Tapi untuk kepentingan yang lainnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau untuk kepentingan sendiri ya masih egois. Namanya bukan pahlawan. Kamu kok mau-maunya repot, tak suruh macam-macam mau. Ya, siapa tahu kamu nanti jadi seneng padaku misalnya. Oh, itu ada pamrihnya. Kalau kayak gitu ya tidak jadi pahlawan. Basa Jawane wurung ora sida dadi pahlawan. Kalau pahlawan ya bukan kepentinganku, tapi tetap kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, helpful dan inspiring.